Assalamualaikum Mbak Septi. Waalaikumsalam Bu Irna. Apa kabarnya hari ini Bu Septi? Alhamdulillah. Bu Irna apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Septi, hari ini kan kita mau mendiskusikan mengenai rubrik penilaian percakapan ya pada saat pelaksanaan proses coaching, di mana ya kompetensi coaching itu ada research, lalu ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta umpan balik. Nah, berdasarkan prinsip coaching, ada kemitraan, proses produktif, serta memaksimalkan potensi. Dari semua hal ini, bagaimana yang pengen Ibu Septi kembangkan? Baiklah Bu Irna, tentunya nanti pada saat nanti saya akan lebih mengembangkan pada potensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Septi ya. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Septi? Nah, mungkin dari kompetensi itu kan saya ingin lebih menggali dan mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Nah, mungkin nantinya saya itu bisa dapat lebih mencatat poin-poin penting apa yang akan disampaikan coaching. Kemudian dari sana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching saya nanti. Oke, terima kasih Bu Septi. Silakan dilanjutkan. Baiklah Bu Irna. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Septi, saya boleh minta waktunya sebentar hari ini? Tentu boleh Bu Putri. Ya, berarti karena beberapa hari ini saya itu merasa galau di kelas Bu. Jadi Begitu. Iya, siapa tahu dengan bercerita nanti sedikit merasa lega dari kegalauan saya. Oke Bu Putri, apa nih yang nantinya akan kita bicarakan? Sepertinya ini penting sekali ya, karena nampak sekali nih wajah Bu Putri sepertinya galau. Ada apa nih Bu? Iya Bu, jadi gini Bu, ini di kelas ya Bu ya, akhir-akhir ini siswa-siswa saya di kelas itu belajarnya kurang antusias Bu, dan juga dalam pengerjaan tugas mereka hanya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% kelas. Begitu. Nah, jadi apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Ibu berharap akan memperoleh apa seperti itu? Jadi yang saya harapkan itu saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ini tentang antusias siswa yang ada di kelas saya. Begitu ya. Jadi Ibu ingin dapat solusi ya dari permasalahan Ibu, di mana siswa-siswa Ibu ini Ibu anggap kurang antusias ya. Iya Bu, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Putri, apa nih siswanya kurang antusias? Iya Bu, mungkin saya merasa dalam pembelajaran saya selama ini itu lebih monoton, dan juga dalam penugasan itu saya mungkin memberikan tugas yang terlalu banyak Bu, dan juga sepertinya saya juga merasakan bahwa pembelajaran saya selama ini akhir-akhir ini lebih membosankan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini yang mungkin membuat siswa-siswa saya itu menjadi motivasinya menurun. Begitu ya.
Jadi kalau menurut Bu Putri tadi kan Ibu menyampaikan bahwa menurut Ibu sih mungkin yang membuat siswa Ibu itu kurang antusias itu karena pembelajaran yang monoton ya, kemudian pemberian tugas yang terlalu banyak begitu kan. Nah, kalau menurut Ibu Putri sendiri, bagaimana nih pembelajaran yang ideal, yang seharusnya, atau yang tidak monoton itu yang bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu mungkin siswa-siswa saya itu pengennya belajarnya lebih aktif ya Bu ya di kelas, dan juga tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi ini bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Iya, oke. Sebenarnya kalau saya tahu nih, pembelajaran monoton yang seperti apa sih yang ada di kelas Bu Putri? Lebih ke apa ya, pembelajaran saya itu membosankan, lebih dominan saya yang berbicara di kelas, kemudian yang bercerita di depan kelas itu lebih banyak ke saya. Jadi di kelas itu lebih gimana ya, siswa-siswanya itu hanya bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan tanpa terlibat aktif dalam pembelajaran saya di kelas. Begitu ya. Kalau menurut Ibu Putri sendiri, supaya pembelajarannya tidak monoton, kemudian siswanya antusias kembali ya, kira-kira apa nih strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya? Saya pikir mungkin dengan mencari beberapa sumber belajar ya Bu ya. Sumber belajar seperti yang kita tahu, dengan kemajuan teknologi ini kita bisa memanfaatkan seperti YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada di blog atau website, dan juga kita bisa memanfaatkan fitur atau aplikasi yang sedang digandrungi para siswa saat ini Bu, seperti aplikasi TikTok. Betul ya. Ya, bagus sekali nih ya, dari beberapa strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Nah, kira-kira dari beberapa itu tadi, yang mana nih yang dalam waktu dekat yang memungkinkan Ibu Putri melakukannya? Mungkin mencari sumber belajar dulu ya Bu ya, karena itu yang lebih mudah untuk kita terapkan. Jadi mungkin untuk sumber belajar itu lebih variatif, meminta mereka mencari sumber belajar dari YouTube, atau kita yang memberikan sumber belajar yang tepat untuk mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang akan dilaksanakan. Oh iya, bagus sekali nih. Untuk ini ya, yang dalam waktu dekat ini yang akan Ibu Putri lakukan itu adalah mencari sumber belajar yang lebih variatif ya, dari berbagai sumber gitu. Nah, kira-kira nih untuk menerapkan media atau sumber pembelajaran yang lebih variatif itu, kira-kira nantinya siapa nih yang Ibu Putri anggap dapat mendampingi Ibu dalam menerapkan pembelajaran ini nantinya? Mungkin saya bisa meminta teman satu level, jadi bisa meminta teman yang level 5B atau 5C Bu. Jadi mereka bisa membantu saya dalam penerapan di kelas. Jadi kita bisa teacher changer atau pergantian guru gitu nah Bu. Jadi dan juga saya bisa melibatkan beliau dalam mencari beberapa sumber informasi terkait dengan sumber belajar dari video YouTube. Jadi mungkin mereka lebih banyak sumber informasi pembelajaran materi yang akan dilaksanakan di kelas. Dan juga tentunya saya meminta siswa-siswa saya yang sudah terbiasa untuk belajar melalui
YouTube seperti itu. Baik sekali ya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, Ibu akan sharing dulu dengan teman satu level ya. Kemudian mengajak siswa untuk membuat video-video ya seperti video-video YouTube seperti itu ya. Nah nanti kira-kira nih dari video yang akan dibuat bersama-sama siswa itu kira-kira nanti apa nih isi atau materi-materi yang ada di video tersebut? Jadi mungkin lebih ke mereka diminta, karena kemarin mereka sempat belajar Canva Bu, jadi mereka bisa terlibat aktif sebagai aktornya, atau mereka juga bisa membuat seperti teks berbicara, atau mereka bisa menjadi voice voice message itu. Jadi mereka yang pengisi suaranya. Jadi untuk penugasan lebih diberikan kebebasan mereka. Jadi penugasannya bisa berdasarkan minat mereka. Seperti itu Bu. Wah baik sekali ya. Jadi pembelajaran nanti akan dilakukan dengan melihat kebutuhan belajar siswa Ibu di kelas ya, seperti memperhatikan minatnya. Nah kira-kira bentuk penugasan yang bagaimana nih Bu, yang menurut Ibu nanti akan dapat memenuhi minat siswa sehingga penugasan Ibu nanti tidak terkesan memaksa seperti itu? Jadi langsung menanyakan kepada mereka kira-kira produk yang seperti apa yang mereka inginkan. Misal saya tinggal memberikan seperti contoh dulu, kalau misalkan mereka mau membuat video YouTube, dipersilakan. Saya memberikan satu contoh referensi videonya seperti ini, dan juga mereka bisa mengkreasikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang penting itu terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan, dan juga mereka bisa membuat dengan kreasi-kreasi mereka. Mungkin bisa membuat video singkat seperti upload di Reels IG, kemudian juga bisa membuat video singkat yang bisa di-upload di TikTok, atau juga bisa mereka membuat seperti ringkasan, dan kemudian mereka bisa membuat voice over gitu Bu. Wah, mantap sekali nih rencana Bu Putri ya untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa ya. Kira-kira nih kapan Bu Putri akan melakukan rencana ini kira-kira? Tentunya untuk hal ini saya harus merencanakan dulu nih Bu. Saya harus merencanakan kapan waktu yang tepat, kemudian kapan saya bisa berkoordinasi dengan teman satu level, dan juga saya bisa berkoordinasi dengan siswa-siswa saya. Kira-kira kalau misalkan dalam waktu dekat bisa saya laksanakan, saya akan laksanakan dalam waktu dekat, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depan itu lebih bermanfaat. Baik sekali ya. Ini saya jadi tidak sabar nih mendengar kabar Bu Putri selanjutnya tentang strategi pembelajaran baru yang akan diterapkan di kelas Bu Putri. Nah, nanti cerita-cerita lagi ya. Iya Bu. Apa nih jangannya seperti itu? Iya Bu. Jadi saya tuh sangat berharap nantinya agar pembelajaran ini tidak monoton lagi, sehingga mereka itu merasakan pembelajaran itu lebih bermakna. Jadi mereka datang ke sekolah itu bukan hanya takut karena nanti dimarahin sama guru karena datang hari ini, tapi mereka merasa kalau misalkan datang ke sekolah itu memang benar-benar merasakan aku harus belajar, karena pembelajaran setiap hari itu akan lebih penuh dengan kejutan. Saya harapannya seperti itu mungkin Bu.
Iya ya. Amin. Semoga tercapai ya Bu apa yang diharapkan. Bu Putri, dari percakapan kita ini, bagaimana nih perasaan Bu Putri setelah berbincang-bincang seperti ini? Perasaan saya menjadi lega ya Bu ya, yang tadinya tidak sempat saya pikirkan, ternyata oh iya ya, ternyata bisa seperti ini. Dan juga banyak sekali rencana-rencana yang sebenarnya itu bisa saya laksanakan. Saya banyak terima kasih kepada Bu Septi karena sudah memberikan solusi-solusi yang tepat nih untuk pembelajaran saya ke depannya, agar pembelajaran saya di kelas itu tidak monoton lagi. Ya, alhamdulillah kalau Bu Putri sudah lega ya. Dan saya yakin nih Bu Putri hebat, sudah merencanakan dengan baik strategi pembelajaran yang akan diterapkan nanti. Gimana nih Bu Putri? Apa masih ada yang ingin dibicarakan? Iya, saya mau benar-benar mengucapkan banyak terima kasih nih karena Bu Septi, saya bisa termotivasi lagi untuk melaksanakan pembelajaran lebih aktif dan variatif dalam kelas saya. Dan saya berharap nanti kedepannya bisa pembelajaran yang saya laksanakan itu bisa lebih bermakna kepada siswa-siswa saya. Terima kasih banyak Bu Septi. Kalau misalkan saya terkendala, mohon dibantu kembali. Sama-sama Bu Putri. Semoga percakapan kita ini, perbincangan kita ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa menjadi pencerahan bagi Bu Putri. Kemudian Bu Putri bisa melaksanakan pelajaran Bu Putri di kelas dengan lebih baik sesuai yang Ibu Putri harapkan. Seperti itu. Bu Septi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa Bu Putri, sama-sama. Ibu Irna masih di mute. Baik Bu Septi, tadi kita sudah melaksanakan proses coaching kepada Bu Putri. Dari apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi indikator yang sudah dilakukan oleh Bu Septi. Tadi saya sudah melakukan proses coaching itu tadi, menurut saya nih Bu, ya, sesuai dengan beberapa kompetensi yang harusnya dimiliki oleh seorang coach ya. Nah, seperti memulai dengan presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan umpan balik. Seperti itu. Nah, dari hasil observasi saya pada coaching Bu Septi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Septi itu sudah berjalan sesuai dengan kita. Sudah menyampaikan tujuan, sudah mengidentifikasi, sudah ada rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Kemudian Ibu Septi juga itu sudah memiliki kompetensi coaching ya, mulai dari presence ya, kehadiran coaching dilakukan, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot serta umpan balik. Lalu kalau kita lihat dari prinsip coaching itu sendiri, itu Bu Septi sudah melakukan proses pemelaharan antara Bu Septi dengan Bukti. Lalu proses yang dilakukan di sana, di mana kita mendengarkan, menyimak ya, apa yang disampaikan oleh psikolog tadi. Lalu Bu Septi juga sudah memaksimalkan potensi yang Bu Septi miliki. Nah,
dari kesemua hal ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Septi? Baiklah Bu Irna, mungkin kalau dari kompetensi coaching itu yang saya rasanya masih ingin ya dikembangkan lagi atau ditingkatkan lagi itu ada pada mengajukan pertanyaan berbobot tadi loh Bu. Jadi kalau diletaknya kalau di alur Tirta itu mungkin pada bagian identifikasi seperti itu. Oh, jadi mungkin itu yang perlu Ibu Septi kembangkan lagi ya, dari berbagai macam kompetensi harus seorang coaching miliki. Nah, dari semua rangkaian proses kegiatan kita pada hari ini, apa refleksi yang bisa Ibu sampaikan dari proses coaching yang telah dilakukan bersama dengan Bu Putri? Baiklah Bu Irna, jadi setelah proses coaching ini, alhamdulillah ya, ternyata dengan adanya proses coaching ini, kita ini kan setiap guru ataupun siswa ataupun kepala sekolah gitu kan ya, kita akan menghadapi beberapa masalah dalam pembelajaran. Nah, saya merasakan proses coaching ini sangat membantu sekali Bu. Jadi ada seperti sharing ya, berbincang santai yang sifatnya kemitraan seperti itu. Kemudian jadi kesannya tidak ada yang seperti menggurui, menjudge seperti itu. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan. Kemudian saya juga merasakan pada proses coaching ini akhirnya nanti ada beberapa proses-proses kreatif yang dapat dilakukan oleh coach itu sendiri. Misalnya mendengarkan aktif, begitu kan, melakukan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memberikan umpan balik kepada coachnya. Jadi seperti itu yang saya rasakan dalam proses coaching ini. Nah, terima kasih kepada Bu Septi yang sudah melakukan proses coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, ya, berdasarkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ke depannya. Ya, itu saja untuk hasil observasi kita pada kegiatan coaching hari ini. Terima kasih atas proses yang sudah dilakukan oleh Bu Septi dan oleh Vin. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Irna. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabarnya Bu Irna hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Putri? Alhamdulillah baik. Bu Irna, hari ini Bu Irna akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya. Sebagaimana yang kita tahu, untuk gambaran rubrik penilaian berdasarkan kompetensi coaching itu ada 4 ya Bu Irna ya? Iya. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian berbobot, kemudian presence, dan juga memberikan umpan balik yang positif. Nah, itu kita tahu bahwa gambaran rubrik penilaian berdasarkan kompetensi coaching. Benar ya Bu Irna ya? Iya Bu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bu Irna kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot.
Jadi itu yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kita pada hari ini, Bu. Jadi untuk kompetensi juga difokuskan dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Bu Putri. Oke. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini nanti, apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Irna inginkan dari kegiatan coaching yang akan kita laksanakan? Dari kegiatan coaching ini diharapkan nantinya kita mendapatkan solusi dari penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach saya. Jadi nanti setelah proses coaching ini dilakukan, itu ada istilahnya yaitu rencana tindak lanjut dalam berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, sehingga nanti apa yang sudah direncanakan itu bisa berlangsung dengan baik. Oke, baiklah. Jadi Ibu Irna bisa langsung untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Irna. Dipersilakan. Ya Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, silakan masuk dulu. Duduk dengan nyaman. Kita mau bincang-bincang sedikit karena kemarin kan saya dapat WA dari Bu Septi pengen diskusi Bu. Iya Bu, benar. Jadi begini Bu, seperti isi WA saya sebelumnya itu sebenarnya saya ingin ada yang ingin saya perbincangkan sedikit nih. Rasanya ada yang mengganjal di hati saya. Apakah Bu Irna ada waktu nih untuk menemani saya berbicara? Ada Bu, waktu, silakan. Kita akan diskusi dulu untuk hari ini. Jadi apa Bu yang mau? Jadi saya ini ada yang ingin saya sampaikan sedikit tentang pembelajaran saya di kelas begitu. Apa yang membuat Ibu kelihatan kayak galau ini Bu? Kelihatannya Bu, saya galau. Iya. Waduh, sebenarnya sih ada sedikit yang ganjal di hati itu, yaitu tentang pembelajaran saya di kelas yang akhir-akhir ini sepertinya monoton sekali loh Bu. Sehingga siswa saya itu kurang antusias begitu dalam mengikuti pembelajaran. Oh, menurut Bu Septi pembelajaran yang dilakukan itu kelihatan monoton. Kelihatan monotonnya itu dimulai dari apa ya Bu? Kalau menurut Bu Septi? Iya sih, saya sebenarnya sedikit bosan ya dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini, karena saya nilai sepertinya monoton seperti itu. Yang saya maksud monoton itu pembelajaran saya itu lebih banyak saya yang menjelaskan gitu. Sepertinya kayak metode ini ya, teacher center seperti itu. Jadi lebih banyak saya yang menjelaskan, saya yang lebih dominan dalam proses pembelajaran. Siswa saya tidak terlibat aktif seperti itu. Dan kemudian saya kok rasanya lebih sering menggunakan metode ceramah ya Bu, ketimbang saya memadukannya dengan metode-metode yang lainnya. Oh, jadi kelihatan monoton itu menurut Bu Septi dilihat dari strategi kegiatan pembelajaran yang Bu Septi lakukan ya? Iya. Lalu bagaimana dengan keadaan anak-anak di kelas Bu saat Ibu ngajar? Nah itu Bu, siswa saya itu sepertinya pada saat saya mengajar itu kurang fokus memperhatikan. Mereka ada yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, malah ada yang ini bermain HP di kelas seperti itu. Kemudian saya lihat juga
pada saat pengumpulan tugas, Bu. Pada saat pengumpulan tugas ini siswa itu banyak yang lambat mengumpul tugas. Jadi yang tepat waktu itu kira-kira kalau bisa dihitung itu sekitar 50% lah, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Septi itu sendiri, apa yang Bu Septi mau lakukan lah supaya pembelajaran yang Bu Septi katakan monoton ini bisa kelihatan lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Apa langkah yang akan Ibu Septi lakukan? Apa ya, Bu ya? Mungkin saya akan mengubah metode mengajar saya dulu ya, Bu ya. Mungkin jangan terlalu sering menggunakan metode ceramah seperti itu. Saya akan menggunakan, memadukan juga dengan metode-metode mengajar yang lainnya seperti diskusi, supaya siswa-siswa saya itu nantinya semuanya dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin saya nanti akan menggunakan juga video pembelajaran interaktif yang bisa melibatkan siswa saya nanti, supaya lebih ini, Bu, suasana belajarnya lebih hidup dan menyenangkan seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Video pembelajaran yang interaktif menurut Ibu Septian bagaimana ya supaya siswa-siswa itu tidak biarkan jadi bosan? Karena kalau menurut Ibu Septi tadi kan dia karena kegiatan itu monoton, jadi siswanya itu tidak terlalu istilahnya memperhatikan. Jadi pengen buat video pembelajaran. Video pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Septi? Nah, kalau saya amati kan di kelas saya itu banyak sekali gaya belajar siswa ya, tipe-tipe belajarnya. Siswa saya itu ada yang audio visual, ada yang lain sebagainya. Jadi mungkin video pembelajaran saya nanti saya akan memasukkan materi, kemudian diselingi dengan ada kuis interaktif loh, Bu, seperti itu. Atau di tengah-tengahnya saya selipin video ini ya, selain materi ada video pembelajarannya seperti itu, ada ilustrasi percakapan seperti itu tentang materi tersebut. Dan sepertinya memang perlu sih dimasukkan kuis-kuis interaktif di dalam video tersebut. Wah, kayaknya menarik sekali nanti video yang Ibu Septi rencanakan. Karena kayaknya bukan video biasa, tapi video yang istilahnya mengajak siswa terlibat langsung dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, apalagi yang kira-kira mau Ibu lakukan? Mungkin juga selain dari menggunakan video pembelajaran, saya juga akan mengajak siswa saya sesekali itu belajar di luar, Bu. Seperti itu. Supaya tidak monoton. Mungkin suasana di kelas itu yang membuat mereka juga seperti kurang antusias, Bu ya, kurang semangat. Jadi nanti saya akan mencoba mengajak mereka belajar di bukan hanya ruangan kelas saja, tapi di luar seperti itu, biar ada suasana baru untuk mereka. Oh, jadi kalau menurut apa yang Ibu Septi katakan tadi, supaya pembelajaran yang dilakukan tidak monoton lagi, maka Ibu Septi pengen membuat video interaktif, kemudian pengen mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Adakah hal yang lain lagi yang ingin Ibu lakukan selain yang dua tadi? Apa ya, Bu ya? Mungkin saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat seperti itu terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Mungkin saya akan belajar juga. Kemudian juga saya akan menerapkan di kelas. Mungkin saya harus ini dulu ya, Bu ya, di awal saya mengidentifikasi perasaan mereka dulu kali ya, apakah mereka benar-benar siap nih belajar. Nah, mungkin itu sih yang awal-awal yang harus dilakukan nih, yang perlukan nih saya sampaikan ke Ibu, bahwa di awal harusnya ini harus mengidentifikasi perasaan mereka
untuk memastikan bahwa siswa saya itu apakah benar-benar sudah siap belajar atau belum. Kalau boleh tahu Bu Septi, bagaimana cara Bu Septi untuk mengidentifikasi perasaan siswa di awal proses pembelajaran? Oh iya, jadi saya nanti mungkin ada beberapa ide sih yang terpikir ya. Kalau nantinya secara sederhana mungkin saya akan bagikan sticky note nih. Sticky note nanti siswa saya suruh menggambar gambar yang menggambarkan perasaannya hari itu misalnya. Boleh juga sih misalnya menggambar emoticon seperti itu kan. Nah nanti saya akan tanyakan nih, memberi kesempatan mereka nih untuk menceritakan sedikit tentang maksud dari gambarnya itu. Jadi secara tidak langsung kan saya akhirnya tahu nih bagaimana perasaan siswa saya sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Atau bisa juga sih nanti saya, kalau seandainya memungkinkan Ibu dan tidak listrik padam ya, mungkin akan menggunakan poin yaitu kayak pemanfaatan teknologi di sekolah. Jadi juga nanti saya gunakan poin untuk media mereka menyampaikan perasaan mereka sebelum memulai pembelajaran. Itu sih Bu, namanya. Itu Bu, mantap sekali. Jadi kalau sudah tahu perasaan siswa, rasanya nanti kita akan tahu reaksi dari siswa itu pada saat kegiatan pembelajaran Bu ya. Jadi mereka lagi senang, mungkin mereka antusias ikut pelajaran kita. Tapi kalau mereka lagi sedih atau mereka lagi perasaannya bad mood, mungkin ada trik tersendiri yang bisa kita gunakan ya Bu untuk istilahnya membuat suasana hati siswa itu istilahnya itu nyaman saat nanti belajar. Jadi kalau saya lihat ini sudah banyak sekali perencanaan yang mau dilakukan ya. Tadi mulai dari membuat video pelajaran, lalu belajar keluar kelas, kemudian melakukan diagnostik di awal. Nah, dari ketiga ini yang mana yang prioritas Bu Septi mau lakukan terlebih dahulu? Nah, sepertinya saya harus memulai dulu dari ini ya Bu, diagnostik awal tentang perasaan mereka. Jadi mengidentifikasi perasaan mereka sebelum saya memulai pembelajaran di kelas seperti itu. Karena menurut saya ini sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan seperti itu. Oh, jadi yang akan bisa dilakukan lebih awal itu ialah membuat diagnostik ya di awal proses kegiatan pembelajaran. Mantap itu Bu Septi. Jadi kalau kita sudah tahu, rasanya nanti kita bisa istilahnya tuh melakukan proses pembelajaran itu dengan lebih baik lagi ya. Nah kemudian Ibu Septi, adakah hal lain yang mau Ibu Septi sampaikan pada kesempatan bincang-bincang kita kali ini? Nah, kayaknya Bu ya, jadi mungkin saya akan membuat identifikasi itu. Saya ini rencananya sih, kan saya ini sebenarnya bukan tipikal yang terlalu kreatif ya Bu ya, kalau untuk melakukan ide-ide atau dalam proses pembelajaran. Nanti mungkin saya akan bertanya dengan Ibu Dona yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia nih. Saya pernah lihat nih dia banyak sekali idenya untuk mengidentifikasi perasaan siswa seperti itu. Jadi saya lihat tuh dia pernah menggunakan ini kotak perasaan itu, feeling box seperti itu ya. Wah, saya tertarik juga nih. Mungkin saya akan belajar banyak dari Ibu Dona seperti itu, kualitas sejawat, agar dapat membantu saya memunculkan ide-ide, apalagi nih yang kira-kira nanti kan tidak mungkin kalau kita lakukan terus ya Bu ya. Jadi mungkin ada variasi seperti itu dalam penyampaiannya. Seperti itu Bu Irna. Nah,
Bu Septi, kita kan sudah bincang-bincang ini. Saya tunggu loh untuk menerapkan rencana yang sudah Ibu Septi sampaikan tadi ya, dimulai dari kegiatan diagnostik awal ya dalam bentuk tadi ya membuat istilahnya mengetahui perasaan siswa dengan berperasaan aktif untuk menuliskan perasaan siswa ya. Lalu kemudian tadi pengen membuat video pembelajaran. Lalu yang ketiga tadi belajar di luar kelas ya. Nah, nanti bisa dipilih Bu Septi mau pembelajaran di luar kelas itu mau pakai gimana, karena di sekolah kita ini kan luas ya, bisa pakai berbagai macam sudut, bisa di pojok literasi atau mau pakai di halaman kolam. Nah, ini kan di akhirnya ada itu kita duduk santai, bisa disediakan untuk tempat sumber belajar. Bisa tinggal pilih saja lah, di sekolah kita ini tinggal mana yang cocok kira-kira Bu Septi bisa bawa siswa nanti untuk belajar di luar kelas ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Septi hari ini setelah kita bincang-bincang sedikit mengenai kegalauan yang Bu Septi sampaikan tadi? Iya Bu, jadi dari perbincangan kita ini alhamdulillah saya merasakan mendapatkan ide-ide baru seperti itu. Jadi dari sesuatu yang saya pikir kok sulit sekali ya masalah ini ya, apa nih pemecahannya, solusinya. Dan ternyata setelah dari ngobrol-ngobrol bersama Bu Irna ini, saya banyak mendapatkan ide-ide baru seperti itu. Yang tadinya tidak oleh saya itu menjadi oh iya ini mungkin saja untuk dilakukan di kelas saya nanti. Jadi pada kesempatan ini saya sih berterima kasih banyak nih Bu Irna sudah membantu saya nih, jadi menjadi pencerahan nih bagi saya. Jadi saya merasakan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, saya juga terima kasih kepada Bu Septi yang bersedia membagi kegalauannya kepada saya, sehingga kita berdua sama-sama bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Septi hadapi. Ya mungkin itu saja Bu Septi, karena sebentar lagi ini mau masuk jam mengajar lagi. Jadi kita cukupkan perbincangan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu Septi rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti proses pembelajaran yang Ibu Septi lakukan tidak monoton lagi seperti yang di awal. Terima kasih ya Bu Septi. Ya, saya juga berterima kasih banyak ya Bu Irna atas bantuannya yang sudah mau menyediakan waktu mendengarkan curhatan saya ya, masalah saya ini, tentang kegalauan saya selama ini dalam proses pembelajaran yang saya anggap monoton seperti itu. Alhamdulillah dari perbincangan kita ini saya banyak mendapatkan ide-ide baru dari Bu Irna. Terima kasih banyak Bu Irna. Terima kasih Bu Septi. Alhamdulillah ya Bu Irna, kegiatan coachingnya berjalan sangat baik nih dari Bu Irna dan Bu Septi. Oh ya Bu Irna, di sini ada yang ingin saya tanyakan. Ya Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Tadi kan saya di awal mengatakan bahwa kompetensi coaching yang perlu saya kembangkan ialah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan tersebut, sehingga tadi di bagian tujuan yang ingin dicapai atau indikator yang diharapkan itu bisa terlaksana dengan baik, yaitu si coach saya menyampaikan istilahnya itu beberapa poin dari hasil diskusi, di mana nanti
itulah yang akan dilaksanakan oleh si coach saya dalam bentuk tadi ada 3. Yang pertama adalah melakukan pembuatan video pembelajaran, kemudian yang kedua pembelajaran di luar kelas, sama yang ketiga adalah mengetahui perasaan siswa, dengan kata lain melakukan diagnostik di awal proses pembelajaran. Jadi indikator itu saya bisa katakan tercapai karena si coach saya menemukan Mohon maaf Bu, jaringannya terputus. Jadi bisa diulangi lagi Bu. Indikator dikatakan tercapai itu dari coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, di mana tadi dia mengatakan bahwa pembelajarannya itu bersifat monoton. Karena itu tadi dia muncul ide atau pencerahan untuk membuat video pembelajaran, kemudian untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, serta melakukan diagnostik awal pada saat kegiatan proses pembelajaran. Demikian Bu Putri. Oke, iya. Tadi pelaksanaan kegiatan coaching itu sudah sangat bagus ya. Di sini ada beberapa catatan dari saya. Kompetensi yang Ibu Irna kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan. Seperti halnya dari alur cerita yang sudah dilaksanakan seperti tujuan. Nah, di sini tujuan itu sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bagus dalam paparannya, dan juga untuk identifikasi itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching. Dan juga pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan sehingga coach bisa lebih nyaman dalam bercerita. Untuk rencana aksi, pertanyaan yang diberikan coach itu bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan dan mengatasi masalah yang coach hadapi. Kemudian untuk tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, komitmen yang akan dilakukan coach itu dapat didukung untuk mengatasi masalah coach. Jadi kegiatan coaching Bu Irna tadi sudah sesuai dengan alur kita dan berjalan sangat baik. Kemudian nih untuk kompetensi di kemudian. Untuk kompetensi apa yang akan Bu Irna kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah kompetensi untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dari coach, sehingga nanti saya itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Itu yang ingin saya kembangkan di kedepannya, Bu. Oke, jadi lebih ke bagaimana kita kehadiran kita itu dirasakan penuh oleh sang coach ya Ibu ya. Jadi untuk dengan demikian kita bisa mencatat kata-kata kunci dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, terima kasih Bu Irna atas waktunya. Demikianlah proses pengamatan kegiatan coaching kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama Ibu Irna. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Ibu Septi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Putri, pada hari ini saya dengar
Bu Putri akan melakukan percakapan coaching ya, melakukan proses coaching dengan coachingnya nanti. Nah, sebelum melakukan percakapan atau proses coaching itu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dari proses coaching ini. Nah, adapun dari rubrik penilaian itu terdiri dari ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu diantaranya presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memberikan umpan balik. Nah, adapun prinsip-prinsip proses coaching ini sendiri, itu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif. Sehingga dengan ini coach itu tidak menjudge dan tidak berasumsi ataupun berasosiasi terhadap coaching. Oh begitu ya. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif begitu ya. Nah, kira-kira nanti kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin digali lagi seperti itu? Sama seperti apa yang ingin saya kembangkan, yang saya fokuskan itu adalah mendengarkan secara aktif. Di sini dengan mendengarkan secara aktif kita bisa mencatat kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, sehingga kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi coach. Oh iya ya, jadi mencatat dulu poin-poin penting yang disampaikan oleh coach begitu Bu ya. Oke, baiklah Bu Putri, dipersilahkan untuk melakukan proses coachingnya. Ya baik, terima kasih Bu Septi. Sama-sama Bu Putri. Assalamualaikum Ibu Irna. Waalaikumsalam Bu Putri. Bu Putri apa kabarnya? Baik Ibu Irna. Ibu Irna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana nih hari ini perasaannya? Sepertinya kelihatannya muka-mukanya itu muka-muka itu kenapa ya Bu ya? Seperti saya sampaikan dengan Bu Putri di WA kemarin, saya ini sebenarnya galau sih Bu. Jadi mau bincang-bincang sedikit dengan Bu Putri supaya saya itu dapat ide lah untuk permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu kan merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kayaknya pembelajaran yang saya lakukan itu terus-menerus begitu saja. Jadi saya itu pengen ada sesuatu yang baru dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari. Jadi nanti biar siswanya itu istilahnya itu enggak bosen juga ngelihat cara saya ngajar. Jadi kalau mereka bosen Bu, biasanya mereka itu nanti suka cari-cari perhatian ya, dengan buat keributan, dengan bicara sendiri atau asik dengan kegiatan mereka sendiri. Begitu Bu Putri. Oh, jadi pembelajaran di kelas itu lebih membosankan ya Bu ya. Jadi untuk yang bosannya itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Bosannya gini Bu, kan setiap kita mau masuk ke kelas kan kita ada sedang menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Kita membuat RPP, lalu menerapkan langkah-langkah yang sudah kita tulis dalam RPP itu, mulai dari kegiatan pendahuluan, lalu ada kegiatan inti sampai ke kegiatan penutup. Nah, kebanyakan saya itu kan ngajarnya pakai metode ceramah Bu. Jadi kelihatan siswa saya itu kalau saya pakai metode ceramah
mereka tuh sudah nggak antusias lagi untuk belajar. Lalu saya itu biasanya selama ini kan hanya pakai PowerPoint Bu, sedangkan anak zaman sekarang ini merekanya mau sesuatu yang baru, bukan hanya PowerPoint gitu-gitu saja. Gitu Bu Putri. Oke, jadi metode yang dipakai itu ceramah ya. Menurut Bu Iya. Irna, selain ceramah, ada nggak sih metode lain yang bisa Bu Irna terapkan dalam pembelajaran di kelas? Bisa Bu pakai metode lainnya, misalnya kayak kelas sebelah itu Bu ya, dia pakai metode diskusi informasi. Jadi kebanyakan siswanya itu kalau pada saat belajar itu dia dibuat dalam bentuk-bentuk kelompok kecil. Jadi nanti mereka menyelesaikan sesuatu itu secara berkelompok Bu. Oke. Jadi di sini dalam hal siswa yang akan dibentuk dalam kelompok sehingga mereka bisa melakukan kegiatan diskusi informasi ya Bu ya untuk kelas 11. Iya. Oke, kalau misalkan itu dilakukan di kelas Ibu, apakah bisa efektif dan Ibu merasa apakah kelas itu bisa tidak membosankan lagi? Kayaknya lebih efektif Bu, karena siswa itu kan bisa kerjasama di dalam kelompok atau tim-tim kecil, jadi mereka nanti bisa saling diskusi lah dengan sesama mereka. Jadi bukan hanya mendapatkan informasi dari saya, tetapi juga bisa dapatkan informasi juga dari kawan-kawan dalam satu kelompok mereka. Selain diskusi informasi, adakah metode lain yang bisa Ibu sampaikan, alternatif lain jikalau nantinya metode diskusi informasi ini tidak berjalan dengan baik di kelas Ibu ya? Bisa nanti pakai mungkin demonstrasi atau eksperimen ya Bu, karena saya ini kan ngajar pelajaran biologi, jadi siswa pasti senang lah kalau diajak demonstrasi sesuatu atau melakukan percobaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Atau pembelajaran nanti bisa juga saya ajak ke luar kelas Bu untuk belajar disesuaikan dengan materinya. Nanti mau diajak ke luar kelas biar siswa tidak bosan lah belajar di dalam kelas terus. ya, jadi bisa menggunakan demonstrasi eksperimen karena Ibu Yana mengajar biologi ya Bu ya, dan juga mereka bisa Iya. belajar keluar kelas sehingga bisa mengeksplor apa yang bisa mereka kaitkan dengan materi pada saat itu. Nah, itu untuk metode. Kalau misalkan untuk medianya Bu, media apa yang akan Ibu gunakan sehingga dirasa pembelajaran itu tidak bosan lagi? Kan saya selama ini kan sudah bilang sama Ibu tadi, saya itu kebanyakan buat PowerPoint Bu, sedangkan zaman sekarang ini siswa tuh suka sesuatu yang istilahnya baru ya, terutama kalau saya perhatikan siswa saya di kelas itu suka dengan media-media sosial Bu. Kalau zaman-zaman dulu media sosialnya mereka banyak gunakan Facebook Bu, tapi untuk sekarang ini saya perhatikan mereka itu sering lihat TikTok Bu, malah buat sesuatu hal di kelas itu pakai TikTok. Mungkin saya nanti pengen cobalah yang buat seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau dulu sih saya sering nganggapnya TikTok itu agak alay Bu ya, tapi setelah saya lihat waktu anak buka TikTok itu banyak juga rupanya konten-konten pendidikan di sana. Baru kita tahu ya Bu ya, ternyata TikTok itu bisa kita pakai untuk pendidikan. Selain TikTok sama Facebook, ada nggak kira-kira media lain yang dapat Ibu Irna gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Bisa juga nanti pakai YouTube sih Bu, YouTube atau IG, karena saya lihat siswa juga punya akun YouTube sama IG, jadi mungkin nanti bisa pakai sosial media yang itu yang akan digunakan. Jadi selain PowerPoint, mungkin nanti kedepannya saya pengen buat video pembelajaran lah Bu, nanti bisa di-upload di sosial media itu. Karena sebenarnya saya kan sudah punya, cuman untuk buat Facebook kemudian IG itu kan saya sudah ada, tapi untuk buat video pembelajaran itu saya itu belum pernah sih Bu, karena kebanyakan kan saya membuatnya dalam bentuk PowerPoint saja selama ini. Bisa
dikaitkan ya antara metode dengan media yang sudah Ibu Irna rencanakan tadi ya. Iya Bu. Jadi untuk hasil produk yang akan Ibu Irna capai dari kegiatan pembelajaran sehingga mereka merasa pembelajaran ini memang benar-benar bermakna untuk mereka. Jadi nanti dalam proses kegiatan pembelajaran saya tidak hanya melulu ceramah, nanti saya selingi dengan metode yang lainnya. Ya, salah satunya tadi pakai diskusi informasi, lalu kegiatan demonstrasi ataupun kegiatan eksperimen. Nanti disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Saya juga rencana pengen tadi buat video pembelajaran interaktif. Jadi nanti bukan hanya saja pengennya Bu buat video pembelajaran, siswa juga nanti saya ajak, kemudian saya ajari pembuatan video pembelajaran tersebut supaya nanti materi yang ingin saya sampaikan itu tujuannya cepat tercapai. Jadi tidak terlalu lama lah diterima oleh siswa itu, karena saya sudah berusaha merubah metode sama media pembelajaran yang saya akan gunakan Bu. Oke, luar biasa ya rencana Ibu Irna ini. Saya juga sependapat sebenarnya dengan Ibu Irna, bisa membuat siswa itu lebih merasa dalam membuat tugas itu mereka bisa merasa rileks, tidak ada paksaan dalam pembuatan tugas, begitu ya Bu Irna ya? Iya, kayak itu Bu. Jadi mungkin informasinya tuh Bu, saya itu kan dengar dari guru biologi yang lain, sudah pernah ikut pelatihan di Lupatu. Nanti mungkin saya mau menerapkan apa yang seperti diterapkan oleh Bu Risa. Dia kan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin dari pembelajaran itu nanti istilahnya itu bisa membuat siswa saya itu tidak jadi bosan Bu. Jadi mau belajarlah sama Bu Risa bagaimana nantinya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, karena saya lihat-lihat juga dari proses pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Risa itu kayaknya nanti ada produk yang dihasilkannya Bu. Saya lihat itu di channel YouTube-nya Bu Risa itu sering dimasukkan, terus tuh Bu sering muncul misalnya produk buatan siswa. Ya betul sekali nih Bu, saya yakin Ibu pasti bisa untuk menggunakan apa yang sudah Ibu contohkan dari Bu Risa ini tadi ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dari apa yang sudah Ibu laksanakan itu benar-benar dirasakan oleh siswa Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana kedepannya sih Bu, yang pertama saya itu pengen mengubah metode pembelajaran saya yang biasanya ceramah melulu diganti atau diselingi ya dengan metode yang lain seperti diskusi informasi, kemudian demonstrasi ataupun eksperimen di lapangan. Lalu yang kedua, rencana saya itu pengen menggunakan pembuatan media pembelajaran dalam bentuk video. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran ini mungkin nanti karena saya ini nggak ahli IT Bu, jadi saya mungkin nanti diskusilah dengan guru IT aplikasi apa yang bagus untuk pembuatan video pembelajaran ini. Kemudian nanti saya juga mau istilahnya sharing lah dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah buat video pembelajaran yang bagus Bu. Jadi itu rencana kedua. Rencana ketiganya itu nanti istilahnya saya pengen nanti apa yang sudah saya ajarkan kepada siswa dengan merubah metode dan model pembelajaran, pengen tahu bagaimana perasaan siswa dengan metode atau model pembelajaran baru yang saya gunakan di kelas, apakah mereka suka atau tidak. Demikian Bu. Luar biasa sekali ya rencana Ibu Irna ini. Saya harapkan nantinya rencana Ibu Irna bisa berjalan dengan baik dan
memang bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Dari ketiga rencana yang sudah Bu Irna sebutkan tadi, yang mana yang menurut Bu Irna itu menjadi prioritas Ibu Irna? Yang menjadi prioritas kayaknya yang merubah metode dulu lah Bu. Ya, yang tadinya ceramah diganti dengan diskusi informasi, artinya nanti ke depannya dalam waktu dekat ini saya akan melakukan proses pembelajaran secara berkelompok. Jadi nanti dengan melakukan pembelajaran berkelompok ini harapannya juga itu sekali dayung 23 ngelampaui Bu. Artinya saya juga bisa menerapkan pembelajaran apa ya tadi ya, diferensiasi kayak Bu Risa Bu. Itu mau dilakukan lebih awal. Luar biasa sekali ya, memang kalau misalkan kita mau melakukan perubahan itu tidak mungkin harus seluruhnya ya Bu ya, bisa Bu Irna lakukan secara bertahap. Kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Irna lakukan untuk melakukan rencana-rencana Ibu Irna tadi? Nah, strategi yang mau saya lakukan yang pertama Bu, saya istilahnya itu bisa tukar pikiran lah dengan guru-guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran, terutama pembelajaran berkelompok saat pembelajaran di kelas. Kemudian nanti saya juga istilahnya belajar dengan guru yang pintar IT Bu, supaya nanti saya juga bisa membuat video pembelajaran kayak mereka. Lalu yang ketiga, nanti mungkin saya bisa cari referensi yang lain-lainnya, atau nanti saya kan belum terlalu bisa pakai TikTok sih Bu. Nanti saya belajar sama siswa nggak masalah sih Bu, biar bisa pakai akun TikTok kayak gimana. Itu yang nanti mau saya lakukan Bu. Ya, jadi intinya bisa berkolaborasi ya dengan segala pihak, baik itu siswa atau itu rekan guru lainnya. Untuk waktunya, kapan nih mau dimulai rencana-rencana luar biasa Ibu Irna tadi? Kalau bisa secepatnya Bu, minggu depan sudah bisa saya laksanakan lah kira-kira yang apa yang sudah saya rencanakan tadi. Oke, kita harap rencana Bu Irna bisa berjalan dengan baik ya. Saya tunggu nih cerita suksesnya dari pembelajaran yang akan Bu Irna lakukan. Ya, tolong bantuannya Ibu ya. Ya, insya Allah kita saling membantu ya Ibu Irna. Nah Ibu Irna, dari rencana aksi yang sudah Bu Irna sebutkan tadi, komitmen apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Komitmennya artinya saya mulai membuat schedule atau jadwal ya mengenai apa yang sudah saya rencanakan, mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu untuk diterapkan. Kemudian kalau rencana yang pertama sudah berhasil, itu mau melanjut ke rencana berikutnya. Itu komitmen saya. Kan komitmen ini bisa sejalan dengan rencana Ibu Irna ya. Ya Bu Putri. Untuk siapa saja nih yang akan Ibu Irna libatkan dalam rencana kegiatan Ibu Irna nanti? Yang saya mau libatkan tentu saja Bu, siswa, kemudian rekan-rekan guru, baik guru-guru yang sudah ahli di bidangnya masing-masing ataupun guru yang mau belajar seperti saya. Mungkin itu yang nanti mau saya libatkan Bu. Ya, jadi bisa sama-sama belajar ya, baik itu dengan siswa, dengan rekan, dan juga orang yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Nah, gimana nih Bu Irna dari perbincangan kita tadi? Apa sih yang sudah Bu Irna rasakan setelah Bu Irna menyampaikan apa isi hati Bu Irna pada saya? Saya merasa plong lah Bu, lega karena saya menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam mengatasi masalah kebosanan saya saat mengajar. Dengan berdiskusi dengan Bu Putri, saya merasa tercerahkan. Jadi yang tadinya saya itu kegiatan pikirnya agak kusut, sekarang itu benang-benang kusut tadi sudah terurai Bu. Jadi mulai merasa istilahnya plong lah ya perasaannya saya hadapi sekarang ini.
alhamdulillah, berarti kita sudah mendapatkan solusi dari apa yang sudah kegalauan yang dirasakan Bu Irna, dan diharapkan nantinya apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk Ibu Irna dan bisa rencana-rencana Bu Irna bisa berjalan dengan baik. Dan saya tunggu nih cerita suksesnya dari rencana Bu Irna yang sudah Bu Irna rencanakan tadi. Terima kasih Bu Putri atas kesediaan waktu Bu Putri untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Siap, sama-sama. Semoga berhasil ya Bu Irna. Ya Bu Putri, terima kasih. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tadi ikut menyimak nih proses coaching yang dilakukan Ibu Putri bersama Bu Irna sebagai coachingnya ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari hasil observasi proses coaching tadi. Dari percakapan coaching yang sudah Ibu Putri lakukan, itu yang menurut Bu Putri sudah lakukan untuk mencapai atau tercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Karena tadi kompetensi yang saya fokuskan atau yang saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Jadi di sini saya merasa saya sudah bisa menangkap kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menggali potensi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh coach. Oke, sepertinya sesuai ya dengan hasil pengamatan saya tadi, bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching ini sangat baik sekali. Jadi sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Di antaranya itu tujuan itu sudah ditanyakan pada coach, apa tujuan dari proses coaching ini. Kemudian juga Ibu sudah melakukan identifikasi ya, misalnya menanyakan apa yang menjadi masalah seperti itu, apa yang menjadi kendala coach Ibu seperti itu ya dalam menghadapi pembelajarannya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach Ibu sendiri, yaitu misalnya tadi menanyakan dari permasalahan yang diungkapkannya tadi, kira-kira Ibu Irna akan melakukan apa, seperti itu kata Ibu Putri tadi kan, sudah melakukan rencana aksi seperti itu. Dan juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coach, yaitu misalnya menanyakan komitmen dari Ibu Irna terhadap rencana aksi yang akan Ibu Irna lakukan sebagai coach-nya Ibu Putri ya. Nah, kemudian saya lihat lagi juga dari hasil pengamatan ini, proses coaching ini juga sudah memenuhi kompetensi yang harusnya ada pada seorang coach. Seperti yang Ibu Putri sampaikan di awal tadi, bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif. Nah, saya lihat tadi itu sudah muncul dengan baik. Potensi mendengarkan aktif itu diantaranya saya melihat Ibu Putri sudah hadir secara penuh dalam make-upan yang dilakukan tadi. Kemudian juga saya melihat Ibu juga sudah mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach Ibu Putri ya. Selanjutnya juga Ibu juga sudah menanggapi dan merespon cerita coach Ibu. Kemudian juga sudah menggali dengan potensi-potensi coach Ibu dengan memberikan beberapa pertanyaan
Jadi, selanjutnya dari beberapa kompetensi yang sudah dilakukan tadi, ingin kembangkan lagi. Nah, kira-kira itu yang bagian mana, Putri? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di kemudian itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi di sini saya mau belajar lagi bagaimana cara memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirnya oleh coaching, sehingga di sini coaching bisa mengungkapkan emosi dalam emosi atau nilai-nilai dalam diri coaching yang bisa mendorong coaching nih untuk bisa membuat aksi bagi pengembangan potensi diri coaching. Mungkin itu akan saya kembangkan di kemudian. Ya, betul sekali Putri ya, bahwa di dalam proses coaching ini sangat membantu sekali pada permasalahan coaching ya, sehingga harapannya nanti akan muncul ide-ide baru dan menjadi pencerahan bagi coaching dalam proses coaching ini. Baiklah, terima kasih Bu Putri atas waktunya, sudah mengizinkan saya untuk ikut menyimak proses coaching yang sudah Ibu Putri lakukan bersama Bu Irna. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sesti.